Skandal obat palsu, KPK harus geledah gugus tugas. Artikel ini ditulis oleh Alif Rahman di seaworld.com. Saat Presiden menyiapkan gugus tugas, saya pikir mereka bisa membantu menyelesaikan COVID agar cepat selesai. Tapi bermain, jadi terlihat sekali permainan kotor gugus tugas. Saya cukup kaget membaca pengakuan salah satu universitas di Surabaya yang dengan tanpa rasa setuju mengatakan sudah menemukan obat COVID. Lebih dari sekedar menghasilkan ribu obat dan dikirim ke rumah sakit yang direkomendasikan oleh gugus tugas. Karena ternyata obat tersebut sebatas kombinasi. Jadi ibaratnya Bodrex, Panadol, Kurma, dan Habatus Sauda gitu dikumpulkan dalam satu kotak lalu beri label obat COVID. Tanpa ada uji klinis, tiba-tiba saja sudah lengkap dan sudah dikirim paket obat yang dikirim ke rumah sakit. Ingat ya, ratusan ribu paket. Efek paling bagusnya tidak mempengaruhi pada kondisi pasien. Dengan atau tanpa minum obat tersebut, pasien bisa sembuh setelah dipulihkan. Misal mati, ya mati. Jadi tidak ada efek berarti dari obat-obatan palsu itu. Lalu efek negatifnya, beberapa pasien bisa seperti minum racun, mempercepat kematian. Atas nama doa, saya berdoa semoga efeknya bagus. Maksudnya, tidak menyetujui apa-apa pada pasien. Tapi atas nama logis, ini lebih buruk dari produk kencing muntah. Sama-sama tidak ada uji klinisnya. Tapi artikel ini bukan tentang teori medis dengan segala analisanya. Ini tentang proyek dan pengadaannya. Obat ini tidak dijual, diproduksi tertutup dan dikirim berdasarkan persetujuan gugus tugas. Tidak ada yang tahu nilainya. Tidak ada kesenjangan antara harga satuan obat dengan obat yang sudah dikombinasi dan diberi label. Sebagai ilustrasi, misal, bisa saja harga obat satuan Bodrex Rp2.000, Panadol Rp3.000. Lalu setelah dimasukkan ke dalam kotak berlabel obat, dibutuhkan sudah bukan Rp5.000 lagi, tapi bisa menjadi Rp5 juta. Tapi tenang saja, tak perlu panik, karena biaya COVID ditanggung negara. Pasien juga tidak perlu khawatir, cukup minum saja obatnya. Jadi, berapapun harga yang dipatok oleh gugus tugas dan kampus di Surabaya tersebut, tagihannya akan dibebankan pada pemerintah. Sungguh tidak ada bisnis atau usaha di dunia ini yang lebih pasti menguntungkan dari obat-obatan palsu ini. Pasti tanpa tanda jasa dan pasti dibayar. Lebih dari itu, harga terserah kita. Wow, bangsa sekali ya. Soal pasien nanti berhasil atau mati, tidak ada urusan. Yang penting obat sudah diterbitkan, ribu paket, dan sudah didistribusikan. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain membayarnya. Tolong bebaskan perdebatan. Periksa dari ribuan ribu obat yang sudah dibungkus dan dikirim ke rumah sakit yang ada pertimbangannya. Berapa pasien yang sudah sembuh? Apa ada data medis dan perkembangannya? Oh iya, sebelum itu, kita juga perlu memahami pasien itu ada tingkat. Ada pasien tanpa gejala, pasien gejala ringan, sedang, buruk, dan kritis. Untuk yang tanpa masalah, ringan dan sedang, sebenarnya mereka cukup karantina diri di rumah. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, lalu tunggu jadwal tes PCR ulang. Jika menerima negatif, berarti sudah pulih. Sesederhana itu. Pasien-pasien ini gak berhasil mendapatkan obat-obatan pun pasti pulih. Karena biasanya pasien kelompok ini tidak memiliki penyakit bawaan dan kekebalan yang bagus. Tapi, misal pasien punya penyakit bawaan, maka harus rawat inap. Agar bisa penyakit bawaannya bisa diakses secara keseluruhan. Jadi jika ada yang bertanya, mengapa vaksin belum ditemukan, tetapi yang dipulihkan sudah banyak? Ya menjawab itu tadi, kekebalan tubuh pasien. Maksud saya, kampus di Surabaya dan gugus tugas tidak sampai setelah mengklaim menemukan obat COVID, yang sebenarnya kombinasi bebas. Mengatur 2 obat dalam satu kotak. Lalu kemudian mereka mengklaim yang 14.000 orang pasien sembuh diminta juga menerima obat-obatan yang mereka inginkan. Jangan sampai. Sebenarnya, saya menghabiskan energi positif pada gugus tugas. Minimal tak seburuk Kemenkes, tapi rupanya malah lebih buruk. Dan semua keburukan ini terbongkar sendiri tanpa mereka sadari. Terbongkar saat mereka harus berjasa dengan segala klaimnya. Saya pikir ini sudah keterlaluan. KPK atau Kejaksaan sudah bisa bergerak, menggeledah gugus tugas dan salah satu kampus di Surabaya tersebut. Ada banyak masalah dalam hal ini, mulai dari pengadaan hingga uji klinis.
Terserah mana yang akan digarap duluan. Pada intinya, proyek ini harus segera dihentikan. Alasan pertama, tentu saja keselamatan pasien jelas. Jangan sampai warga negara kita mendapatkan obat yang belum uji klinis. Tidak jelas dan berisiko. Alasan kedua, demi menyelamatkan uang negara. Jangan sampai mengeluarkan anggaran besar untuk obat-obatan palsu yang tidak ada dampaknya pada pasien. Begitulah kura-kura.